Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Ervin Juniarti Ningtyas ingin menyampaikan materi tentang pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau disingkat dengan PPKN. Tema yang akan diusung yaitu pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila. Sebelum kita memasuki pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila, kita akan mencari tahu dulu tentang pengertian HAM. Nah, apa sih pengertian HAM itu? Di sini saya ambil dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa pengertian HAM itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Cakupan HAM dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yaitu hak untuk hidup, hak berkomunikasi, hak untuk berkeluarga, hak mendapat keamanan, hak mengembangkan diri, hak kesejahteraan, hak memperoleh keadilan, hak perlindungan, dan hak kemerdekaan. Kemudian, HAM dalam Piagam PBB, Deklarasi Universal Human Rights pada tahun 1948, yaitu terdiri dari hak berpikir dan mengeluarkan pendapat, hak memiliki sesuatu, hak mendapatkan aliran kepercayaan atau agama, hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan hidup, hak untuk memperoleh nama baik, hak untuk memperoleh pekerjaan, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Pengertian HAM. Menurut beberapa tokoh, di antaranya yang pertama ada John Locke, mengatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang langsung diberikan Tuhan yang Maha Esa kepada manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuatan apapun di dunia yang bisa mencabutnya. HAM ini sifatnya fundamental atau mendasar bagi kehidupan manusia dan pada hakikatnya sangat suci. Kemudian menurut David Bitham dan Kevin Boyle, hak asasi manusia dan kebebasan fundamental adalah hak-hak individual dan berasal dari berbagai kebutuhan serta kapasitas-kapasitas manusia. Kemudian tokoh yang ketiga yaitu Kuncoro Purbo Pranoto. Kuncoro Purbo Pranoto. Menurutnya, hak yang bersifat fundamental atau mendasar atau asasi yang dimiliki oleh setiap orang atau manusia mengacu pada kodratnya yang sangat mendasar dan tidak akan terpisahkan karena itu bersifat suci dari ilahi. Itu di antara tokoh-tokoh yang menyampaikan tentang pengertian HAM. Kemudian konsep kewajiban asasi manusia. Kewajiban asasi manusia merupakan bentuk pembatasan atas hak asasi manusia yang dapat menjadi sebab munculnya sifat egoisme individu. Pelanggaran HAM terjadi karena adanya pelanggaran atau kelalaian terhadap kewajiban asasi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain. Contohnya apa sih? Nah, di antaranya ada beberapa contoh. Yang pertama, kewajiban manusia untuk menjalankan tugas sebagai manusia, seperti seorang suami bekerja untuk menafkahi keluarganya. Kemudian yang kedua, kewajiban moral atas dasar norma benar dan salah, seperti menaati peraturan. Yang ketiga, kewajiban sosial atas dasar norma dan tingkah laku di lingkungan sosial, seperti menghormati orang tua atau menghormati orang yang lebih tua. Kemudian yang keempat, kewajiban kepada Tuhan Sang Pencipta, seperti halnya beribadah, kemudian sembahyang dengan khusyuk.
Selanjutnya, konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkaitan. Contohnya, seorang pelajar akan mendapatkan haknya, yaitu ilmu pengetahuan, setelah ia menjalankan kewajibannya, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi ketika seorang pelajar itu tidak menunaikan kewajibannya, maka haknya juga akan tidak terpenuhi. Kemudian hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Kita lihat, Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila adalah sistem nilai yang merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur kebudayaan Indonesia sepanjang sejarah. Pancasila menjamin HAM melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Apa sih nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis? Mari kita lihat. Nilai dasar atau ideal, yaitu asas-asas yang diterima sebagai dalil yang kurang mutlak, berasal dari budaya seperti gotong royong. Kemudian nilai instrumental, yaitu arahan, kebijakan, strategi, sasaran, serta lembaga pelaksanaannya. Perwujudannya dalam bentuk norma sosial dan norma hukum. Kemudian nilai praksis dilaksanakan dalam penyataan atau realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Kaitan Pancasila dengan hak asasi manusia. Kita lihat hubungan antara hak asasi manusia dengan Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. Kemudian yang kedua, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia, mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Kemudian sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mengakui hak milik dan jaminan sosial serta perseorangan yang dilindungi oleh negara serta berhak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan. Perwujudan sikap warga negara dalam penegakan HAM sesuai Pancasila. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, perwujudan sikapnya saling menghormati dan kerjasama antar umat beragama agar terbina kerukunan hidup, saling menghormati kebebasan beribadah. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya tidak semena-mena kepada orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian persatuan Indonesia, contohnya cinta tanah air dan bangsa, rela berkorban untuk kepentingan-kepentingan bangsa dan negara. Kemudian sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh perwujudan sikapnya, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan menghargai hasil karya orang lain. Selanjutnya, kedudukan HAM dalam Konstitusi Republik Indonesia. Dasar hukum yang menjamin HAM, yang pertama, Undang-Undang Dasar 45
pasal 28A sampai 28J. Kemudian yang kedua, ketetapan MPR nomor 17 garis miring MPR garis miring tahun 1998 tentang HAM, terdapat piagam HAM. Kemudian yang ketiga, ketentuan dalam UU Organik, yaitu UU RI nomor 5 tahun 98, UU RI nomor 39 tahun 99, UU RI nomor 26 tahun 2000, UU RI nomor 11 tahun 2005, dan UU RI nomor 12 tahun 2005. Yang keempat, ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau kita singkat Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang pengadilan HAM. Kemudian yang kelima, ketentuan dalam peraturan pemerintah atau disingkat PP. PP nomor 2 tahun 2002, PP nomor 3 tahun 2002. Ketentuan dalam keputusan Presiden atau Kepres, itu diantaranya Kepres nomor 50 tahun 93, Kepres nomor 31 tahun 2001, kemudian Kepres nomor 96 tahun 2001, dan Kepres nomor 40 tahun 2004 ini. Coba nanti kita lihat. Selanjutnya, kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia dan di dunia internasional dalam perspektif Pancasila. Kita lihat apa sih yang dimaksud dengan pelanggaran HAM sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 Pasal 1, pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Kasus-kasus pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM meliputi pelanggaran hak asasi manusia yang dapat bersifat kejahatan biasa dan kejahatan luar biasa. Bentuk-bentuknya ada dua, yaitu diskriminasi dan penyiksaan. Diskriminasi yaitu pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atau atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, dan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik secara individual maupun kolektif dalam semua aspek kehidupan. Kemudian penyiksaan yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau orang ketiga. Sifat-sifat pelanggaran HAM ada dua, yaitu bersifat ringan dan juga bersifat berat. Kita lihat berat di sini yaitu berbahaya dan mengancam nyawa. Contohnya pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, penyendaraan, dan lain sebagainya. Kemudian yang bersifat ringan itu tidak secara langsung mengancam keselamatan jiwa, namun berbahaya jika tidak segera ditangani. Contohnya, kelalaian dalam pemberian pelayanan kesehatan, pencemaran lingkungan yang disengaja, dan lain sebagainya. Faktor-faktor penyebab pelanggaran HAM, yaitu ada dua faktor, secara internal dan eksternal. Internal berasal dari dalam diri manusia, meliputi sikap egois dan individualis, rendahnya kesadaran tentang HAM, rendahnya sikap toleransi, tidak seimbangnya pelaksanaan hak asasi dan kewajiban asasi, dan belum adanya kesepahaman dan kesamaan mengenai konsep HAM. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar ya, itu contohnya penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, dan kesenjangan sosial dan ekonomi. Kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia dan dunia atau lingkup internasional. Kita lihat beberapa kasus yang ada di Indonesia, di antaranya ada kasus Tanjung Priok,
pada tahun 84, kemudian kasus pembunuhan TKW atas nama Marsina, kemudian ada peristiwa Aceh pada tahun 90, dan peristiwa penembakan mahasiswa Trisakti. Sedangkan dalam lingkup internasional ada pelanggaran Israel terhadap Palestina sampai sekarang masih, kekejaman rezim Arab Hitler, itu juga pelanggaran Uni Soviet terhadap Afghanistan. Selanjutnya, prosedur penyelesaian pelanggaran HAM ada 5. Yang pertama, ketentuan pidana. Setelah itu, konsekuensi dari peradilan HAM. Kemudian, perlindungan saksi. Kemudian, ini perlindungan saksi itu ya. Kemudian yang keempat, penangkapan dan penahanan. Dan yang kelima, peradilan. Upaya perlindungan HAM dan penegakan HAM yaitu dari pasal 28I ayat 4 UUD nomor UUD tahun 45 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Jadi ini landasannya. Kemudian upaya pemerintah dalam pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM yaitu melakukan sosialisasi HAM, kemudian melakukan pendidikan HAM, melakukan advokasi HAM, pembentukan lembaga penegakan HAM, melestarikan budaya atau tradisi lama, kemudian melakukan pemberdayaan hukum, melakukan pengesahan perangkat HAM, dan melakukan rekonsiliasi nasional. Upaya penegakan hak asasi manusia. Kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap HAM antara lain, yaitu kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia, kewajiban untuk melindungi HAM, kemudian kewajiban untuk memenuhi HAM, dan kewajiban untuk memajukan atau mengembangkan atau meningkatkan HAM. Kemudian selanjutnya ada upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Bagaimana sih upayanya? Nah, di sini ada Komnas HAM ya gambarnya. Penyelesaian pelanggaran HAM itu tergantung dari sifatnya. Kalau bersifat biasa atau ringan, yang telah diatur dalam KUHP maupun undang-undang lain, dilakukan melalui peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan pra peradilan serta Komnas HAM. Sedangkan kalau pelanggarannya bersifat berat, setelah dibentuknya UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM dilakukan melalui pengadilan HAM permanen. Pengadilan HAM permanen itu berada di lingkungan peradilan umum. Dan yang ketiga itu penyelesaian pelanggaran HAM berat sebelum dibentuknya UU nomor 26 tahun 2000 melalui pengadilan HAM ad hoc yang dibentuk atas usul DPR RI berdasarkan peristiwa tertentu yang terjadi ya dengan kepres atau keputusan presiden. Pengadilan HAM ad hoc itu berada di lingkungan peradilan umum. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya bisa dilihat pada buku PPKN kelas 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.